Dalam kesempatan program Dhammakatha kali ini, Bante akan berusaha untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Sesungguhnya ini sebetulnya bukan pertanyaan ya, tapi request. Requestnya adalah, mohon Bante menjelaskan tentang Sambuddhe Gatha. Ya. Nah, belakangan ini beredar banyak di kalangan umat awam ya, Sambuddhe Gatha. Jadi mungkin umat-umat pada bingung ya, kenapa Sambuddhe Gatha gitu ya, apa manfaatnya, kenapa penjelasannya seperti itu ya. Nah, Bante juga mengambil referensi dari kitab yang ditulis oleh Bomo Sayadaw, yaitu yang menjabat sebagai Sangharaja Myanmar periode sekarang. Nah, jadi sebetulnya di Myanmar tidak disebut sebagai Sangharaja, ya, tetapi sebagai Ukatha atau yang pemimpin tertinggi ya, dari State Sangha Nayaka, State Sangha Mahasangha Nayaka. Ya. Nah, di situ kitab beliau disebut sebagai Theri Apadana Dipani. Nah, kitab ini ditulis oleh beliau dalam bahasa Pali, tetapi dalam aksara Pali Myanmar Pali ya. Nah, jadi bagi mereka yang bisa baca ya, silakan baca, boleh ya. Tapi semuanya dalam bahasa Pali, bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Myanmar bahkan ya. Jadi kemudian sesungguhnya kitab beliau ini beliau ambil referensi dari banyak kitab-kitab lain seperti Abhidhamma Atthakatha, kemudian Jataka, Carya, Pitaka dan lain-lainnya. Kemudian Sayadaw juga bilang ya bahwa ceramah beliau, jadi beliau ada ceramah dalam bahasa Myanmar ya, menjelaskan tentang referensi dari kitab ini. Katanya terdapat di Therigatha Atthakatha. Kemudian juga ada di Sottagatte Atthakatha. Nah, Bante belum bisa menemukan ya, Atthakatha atau kitab penjelas makna dari yang disebut sebagai Sottagatte. Ya, entah ada di mana Atthakatha ini, tetapi beliau bilang bahwa ada Atthakatha namanya Sottagatte. Nah, dari situ dijelaskan ya bagaimana bisa terjadi 512.028 sama Sambuddha muncul di dunia ini. Nah, itu sebetulnya dijelaskan bahwa 20 asangkhya dan 100.000 kapa. Dalam waktu 20 asangkhya dan 100.000 kapa, itu kita bisa menemukan adanya 512.028 sama Sambuddha. Nah, sebetulnya yang kebanyakan kita tahu itu adalah dari 4 asangkhya dan 100.000 kapa, yaitu adalah pada saat Bodhisatta Sumedha mengumpulkan parami hingga menjadi sama Sambuddha Gotama. Nah, jadi mulai dari 4 asangkhya dan 100.000 kapa itu ya, mundur ke belakang 16 asangkhya kapa. Nah, itu di satu kehidupan, di kehidupan itu ya, Bodhisatta itu adalah seorang putri malah ya, seorang wanita. Jadi putri raja ya, tinggal di istana yang bertingkat 7 ya, bertingkat 7. Jadi dari istana itu Bodhisatta putri melihat ya, di bawah ada biku yang pindapata, biku muda yang pindapata, berpindapata cara. Nah, tapi sudah sore ya, lalu putri berpikir, ini sudah lewat tengah hari ya, terus biku muda ini berpindapata cara, jangan-jangan dia itu makan malam. Nah, jadi dia minta dayangnya untuk mengundang biku muda tersebut masuk ke istananya. Nah, jadi waktu di istananya itu, putri juga bertanya kepada biku muda ini, Bante sedang ngapain? Terus Bantenya bilang, berpindapata cara. Ya. Terus si putri bertanya, jam sore seperti ini setelah tengah hari Bante berpindapata cara, Bante makan malam ya? Nah, dia tanya begitu ya. Terus Bantenya bilang, oh enggak ya. Terus Bantenya membuka patanya, terus tunjukin apa yang dikumpulkan ya, jadi ternyata itu minyak ya, isinya minyak. Terus putri bertanya, loh bukankah para biku itu sudah makan hanya makanan yang jadi, jangan-jangan Bante masak sendiri ya, gitu, dia tanya kepada biku tersebut.
Lalu biku itu bilang, oh enggak, saya mengumpulkan minyak ini karena ya di wihara ada sama Sang Buddha, waktu itu namanya Dipangkara juga ya, waktu itu Dipangkara Buddha. Jadi ada setidaknya selama 20 asangkhaya dan 100.000 kapa ini ada 2 Dipangkara Buddha ya. Nah di Pali disebut sebagai Porana Dipangkara. Jadi Dipangkara yang awal ya, Dipangkara Buddha yang lebih dahulu ya. Nah, kemudian yang kemudian nanti bertemu dengan Pertapa Sumedha itu adalah sama Sang Buddha Dipangkara yang berikutnya dijelaskan. Nah, jadi waktu itu Dipangkara Buddha ada di wihara. Nah, kemudian kalau Dipangkara Buddha memberikan ceramah dhamma malam hari ya. Nah, setelah umat awam itu pulang, setelah mendengarkan dhamma, waktu mereka bubar, mereka itu terjatuh, nanti menabrak, nanti ketusuk duri. Ya. Nah, jadi karena apa? Nggak ada penerangan. Nah, oleh sebab itu Bante Muda ini dia tuh punya inisiatif untuk menyalakan minyak, lampu minyak. Ya, bukan lampu minyak, kalau zaman dulu kan pakai minyak terus ada penerangan, ya, api. Nah, jadi beliau itu ngumpulin minyak untuk membuat jadi penerangan. Jadi orang itu nggak nabrak-nabrak pas pulang. Ya. Nah, jadi Putri mendengar seperti itu, oh kalau begitu ya Putri berdana banyak minyak untuk ke Bante ini. Nah, minyak yang didanakan oleh si Putri itu namanya Siddhartha. Ya. Sejenis wijen, ya, biji wijen, bukan wijen, maaf, sesawi, sejenis sesawi. Nah, jenisnya itu namanya Siddhartha. Nah, kemudian biku muda ini bertanya kepada Putri, Putri, setelah berdana demikian, Putri apakah punya aspirasi, ada keinginan apa, gitu kan? Terus putrinya bilang, saya ingin menjadi sama Sang Buddha. Kemudian biku itu, oh iya, kalau begitu sadu, ya biku itu bilang. Nah, kemudian setelah biku ini pulang ke wihara, kemudian dia nyalain pas malam hari ya, jadi semua orang selamat ya, bubar dengan aman ya, pulang ke rumah. Nah, lalu Buddha Dipangkara melihat ya apa yang dikerjakan oleh biku muda ini, kemudian memanggilnya. Kemudian bertanya, dapat dari mana ya minyak ini? Terus biku muda itu bilang, oh dapat dari Putri berdana ya, minyak Siddhartha. Kemudian Buddha Dipangkara bertanya, oh Putri punya aspirasi apa setelah berdana? Apakah kamu tanya? Terus biku itu bilang, iya saya tanya. Putri beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha katanya. Terus sama Sang Buddha Dipangkara bilang, oh nggak bisa. Kalau dia ingin menjadi sama Sang Buddha, dia harus pertama terlahir jadi lelaki dulu, aspirasi jadi manusia lelaki, kemudian di kehidupan itu baru beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha. Nah, terus Buddha Dipangkara sendiri bertanya kepada biku muda tersebut, lalu kamu sendiri, kamu melakukan kusala ini lalu beraspirasi untuk jadi apa? Terus biku muda tersebut, saya itu terinspirasi oleh Buddha Dipangkara. Ya. Jadi Dipang Karotiti Dipangkaro. Ya. Jadi karena membuat ya, penerangan, Dipa itu adalah penerangan, ya. Jadi makanya disebut sebagai Dipangkara. Nah, jadi dia sendiri ingin menjadi sama Sang Buddha Dipangkara. Ya. Jadi Buddha Dipangkara melihat apakah orang ini berpotensi, ya. Nah, kemudian lihat, oh dia satu hari akan menjadi Buddha Dipangkara yang bertemu dengan Pertapa Sumedha nantinya. Nah, jadi biku ini adalah calon Buddha Dipangkara yang memberikan ramalan pasti kepada Bodhisatta Sumedha. Nah, jadi besoknya pas pindah patacara lagi, Putri juga bertemu lagi sama biku ini, lalu bertanya lagi ke biku muda ini. Ya. Nah, apakah kemarin Buddha Dipangkara tanya ya perihal dia? Nah, terus apakah kamu tanya apakah saya bisa menjadi sama Sang Buddha? Terus biku itu bilang, iya saya tanya. Terus saya tanya ke Buddha, ya apakah Putri bisa menjadi? Lalu sama Sang Buddha bilang, enggak bisa. Kamu harus beraspirasi dulu jadi manusia, kemudian nanti baru beraspirasi menjadi sama Sang Buddha sebagai manusia lelaki, gitu ya, sebagai lelaki lagi. Nah, jadi oh iya saya tidak tahu ya. Oleh sebab itu saya beraspirasi untuk mau menjadi manusia, kemudian
manusia lelaki lalu beraspirasi menjadi sama Sang Buddha. Ya. Nah, terus itu jadi awal ceritanya di situ. Ya, jadi 16 Asangkhya ya, sebelum Petapa Sumedha. Itu cerita yang paling awal. Nah, kemudian semenjak itu dia menjadi lelaki, kemudian dia dalam 7 Asangkhya pertama beraspirasi hanya dengan pikirannya saja, ya, di dalam batinnya saja. Lalu selama 7 Asangkhya itu ada 125.000 kemunculan sama Sang Buddha. Nah, kemudian di 9 Asangkhya berikutnya, nah itu dia beraspirasi untuk menjadi sama Sang Buddha melalui ucapan, ya, pikiran dan ucapan. Jadi sampai keluar dari ucapannya, dari mulutnya ya, dalam bentuk ucapan, beraspirasi ingin menjadi sama Sang Buddha. Nah, di sana selama 9 Asangkhya Kappa ini muncullah 387.000 sama Sang Buddha. Jadi selama 16 Asangkhya Kappa ini total ada 512.000 sama Sang Buddha muncul. Nah, kemudian 4 Asangkhya dan 100.000 Kappa itu termasuk Buddha Gautama sendiri akhirnya itu menjadi 28. Ya, jadi total 512.028 sama Sang Buddha. Nah, oleh sebab itu juga ya di kehidupannya yang terakhir mendapat nama Siddhartha. Ya. Nah, kemudian setelah 512.028 Buddha ini ya, ternyata di syair ini juga dibilang ya, apakah waluka gangga ananta nibuta jina. Ya. Jadi tidak hanya kepada 512.028 sama Sang Buddha, tetapi sama Sang Buddha itu sudah muncul begitu banyaknya, ya, bahkan lebih banyak lagi daripada pasir di Sungai Gangga katanya. Jadi tidak terhitung jumlahnya. Nah, kepada sama Sang Buddha yang tidak terhitung jumlahnya itu, dan juga kepada Dhamma yang diajarkan oleh mereka, dan juga murid Arya Sangha ya, yang sudah merealisasi pencerahan di bawah bimbingan Buddha-Buddha itu ya, kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tidak terhitung jumlahnya tersebut, saya memberikan penghormatan dengan kepala saya. Ya. Sirasamahang, ya, dijelaskan seperti itu. Jadi Sirasamahang itu tradisi di Sri Lanka ya. Sri Lanka itu kalau melakukan namaskara mereka itu akan anjali, tidak hanya di depan ya, tetapi di atas kepala begini mengangkat, kemudian melakukan namaskara. Ya. Jadi berikut kepalanya, ya, dia bilang begitu. Nah, syair ini terkenal sekali di Sri Lanka, di Myanmar ya. Khususnya bagi mereka dengan kekuatan keyakinan ini, mereka beraspirasi ya. Dengan kekuatan keyakinan ini, dengan kekuatan namaskara ini, penghormatan ini ya. Namakara nubhawena hitwa sabi upadawi. Semoga semua bencana itu, semua malapetaka itu hilang atau berhenti. Ya, aneka antara yapi winasantu asesato. Semoga semua bahaya penghalang itu musnah tanpa sisa. Nah, jadi mereka semua percaya ya, syair ini ditulis di Sri Lanka ya, tapi kemudian terkenal menyebar ke Sri Lanka, juga di Myanmar khususnya, apakah di kalangan sangga atau di kalangan umat awam, mereka suka sekali baca dengan penuh keyakinan ya. Kemudian di akhir syair ini mereka membuat aspirasi semoga bahaya semua lenyap. Nah, mereka memberikan banyak kesaksian ya, banyak cerita tentang manfaat yang mereka rasakan setelah membaca Sambuddhagata ini. Jadi Bante juga berharap ya, semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, Sangha yang tidak terhitung jumlahnya ini, yang sudah muncul di masa lampau ya, semoga dengan kekuatan Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan kekuatan keyakinan kita, kekuatan penghormatan kita kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga bahaya lenyap ya, semoga semua makhluk bisa melalui masa-masa yang sulit, dan semoga selalu sehat dan bahagia mencapai tujuan mulia masing-masing. Jadi demikian jawaban dan penjelasan Bante atas pertanyaannya yang dimasuk ke program Dhammakata kali ini.